Di tengah padatnya jadwal perkuliahan, ada satu kisah menarik dari seorang mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Di sela-sela waktu senggangnya, ia memilih turun ke ladang, bukan untuk bersantai, tetapi untuk mengelola bawang merah, membagi waktu antara buku dan cangkul, antara ruang kelas dan hamparan tanah. Saya Dian Permatayanda, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Saya mahasiswa semester 6. Di hari kerja, saya mengemban pendidikan dengan berkuliah di Universitas Asia, namun di hari libur atau di akhir pekan, saya pulang kampung untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengelola perkebunan atau pertanian bawang merah orang tua saya dan juga pertanian saya. Jadi bagaimana cara kakak memanajemen waktu antara dunia perkuliahan dengan usaha pertanian yang kakak miliki? Oke, untuk dari segi pengelolaan atau manajemen waktu yang saya lakukan setiap harinya gitu ya. Nah, kalau di sela-sela pendidikan atau di sela-sela perkuliahan itu saya fokus juga sama pendidikan. Contohnya kalau ada jadwal kuliah ya, itu saya tetap di Padang gitu, tetap berada di Padang. Nah, namun kalau di akhir pekan atau di hari-hari libur itu pulang ke kampung gitu kan, untuk ikut serta dalam merawat atau mau ikut serta dalam pengelolaan pertanian yang saya miliki gitu. Nah, mungkin timbul juga pertanyaan ya, kalau di saat kuliah itu siapa yang mengelola? Kan nggak mungkin di hari libur aja pengelolaan pertanian bawang merah itu gitu. Sementara dia perawatannya itu rutin gitu. Nah, kalau di sela-sela itu nggak mungkin juga kan, kalau di pertanian bawang merah itu dikelola disemprot juga pakai sprayer gitu ya, dan juga dikasih pupuk. Nah, kalau untuk penyemprotan bawang merah itu sendiri itu pakai tenaga kerja, memerlukan tenaga kerja. Kalau untuk penyemprotan itu biasanya satu orang saja. Kalau tidak ada tenaga kerja dari luar, itu biasanya orang tua saja gitu. Nah, namun kalau untuk perawatan atau pengelolaan secara pupuk atau membersihkan tanaman kan juga dibersihkan karena rumput-rumputnya itu baru membutuhkan tenaga kerja sekitar 5 orangan gitu. Nah, jadi kalau di saat saya di Padang, nah tenaga kerja itulah yang membantu dan juga diawasi atau diamati dengan orang tua gitu. Nah, jadi saya mengikuti atau ikut serta dalam merawat tanaman itu di sela-sela saat libur gitu, begitu. Selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran digital yang kakak gunakan dalam usaha pertanian bawang merah kakak? Kalau strategi digital yang saya gunakan itu dari segi informasi harga gitu. Nah, saya melihat informasi harga itu yang update tiap hari itu melalui YouTube. Nah, dari sana memang ada pemasaran di sana, update-nya tiap hari. Misalnya hari ini harga bawang merah 1 kilo 25.000. Kalau kemarin 30.000 misalnya. Tujuannya saya menggunakan digitalisasi YouTube itu biar nggak ketinggalan informasi harga. Karena apa? Di kampung, karena hasil bawang yang dihasilkan juga itu yang nggak sedikit. Tentu kita harus hati-hati juga dengan sumber informasi harga yang harus kita ketahui. Contohnya, misalnya harga bawang kemarin 25 gitu ya. Dan hari ini ternyata 30. Tujuannya apa? Saat adanya toke atau distributor, kita kan sebagai distributor atau supplier yang ingin membeli bawang gitu ya. Nah, jadi kita nggak ketinggalan harga gitu. Jadi disesuaikan dengan harga yang ada pada hari itu kalau kita sudah mengetahui. Namun kalau kita nggak update informasi secara demikian, tentu kita akan menjual hasil tanaman kita yang sama dengan harga kemarin gitu. Tentu akan menimbulkan kerugian juga gitu. Seperti itu. Jadi tengkulak itu yang langsung membeli ke rumah atau lahan pertanian kakak?
Kalau untuk pembelian itu ke rumah, karena apa? Bawang yang setelah dipanen itu dikeringkan dulu gitu. Setelah dikeringkan baru dijual gitu. Dan kalau untuk penjualan yang lebih tinggi biasanya dibersihkan dulu, seperti bawang merah yang ada di pasaran gitu. Dia per kilo yang sudah dibersihkan. Namun ada juga kalau kita jual secara belum dibersihkan, tapi udah kering gitu. Berbekal pengetahuan digital yang dimilikinya, Dian memanfaatkan platform YouTube untuk membantu orang tuanya dalam memantau fluktuasi harga dan menyusun strategi pemasaran. Mengingat orang tuanya belum sepenuhnya memahami pemanfaatan aplikasi digital secara optimal. Dian Permatayanda membuktikan bahwa mendidik dan bertani bisa berjalan beriringan. Dari ladang ke layar, dari kelas ke kampung, semua demi masa depan yang lebih hijau dan cerdas.